Itu HD belum? Gua ngelihatnya ke kamera apa ke lu? Ke gua sih. Tapi kamera sesekali juga nggak apa-apa. Natural aja. Udah ya. Oke. Halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue sudah ditemani oleh sahib gue. Namanya Alvin. Anjir. Friend gue namanya Alvin. Halo Alvin. Halo teman-teman Novia Kelana. Anjir. Ini soalnya agak sensitif jadi Oke. agak jauh gini nggak apa-apa. Oke. Halo teman-teman Novia Kelana. Mantap. Jadi pada kesempatan kali ini gue pengen tanya-nanya nih soal Alvin karena Alvin ini sekarang kerja di Uni Eropa ya. Keren banget cuy. Dan lu sebenarnya anak HI bukan sih? Gua bukan anak HI. Oh bukan. To be honest, to be completely honest. Jadi gua itu SMA-nya IPA. S1-nya Sosum. Dan Sosumnya itu Prancis sastra banget kan. Oh bisa ya sastra Prancis terus malah cocok sih. Karena Prancis tuh Uni Eropa kan? Ya bahasanya sih iya ya. Cuman kalau misalnya setelah dikerjakan apa yang aku kerjain sekarang, rasanya cuman kepake bahasanya doang. Oh. Berarti ilmu-ilmu lain tuh menurut lu ada nggak yang lumayan signifikan berpengaruh? Dari sastra Prancis aja ya. Selain bahasa, mungkin wacana kritis atau misalnya mungkin menulisnya gitu. Tapi anything apart from that kelihatannya nggak begitu banyak yang signifikan. Tapi ya good to have aja. Tapi gue mau nanya juga, lo tuh di EU itu berarti apa posisinya dan apa yang lo kerjain kalau boleh tahu? Jadi gue sebenarnya masih trainee, tapi gue lebih ke assistant to political officer. Jadi ngurusin hal-hal yang policy yang berhubungan dengan ASEAN. Jadi nggak hanya terbatas di trade, ekonomi, tapi juga sosial humanioranya juga, social culture, political security, dan juga otomatis ekonomi. Pokoknya 3 pilar ASEAN. Jadi bagaimana EU itu bisa terlibat dalam strategic partnership di 3 poin inilah ASEAN. Kayaknya poin-poin yang lo mention itu kan banyak ngomongin policy, yang mana itu terkait sama HI banget. Terus gue kayak masih belum nangkep nih, emang dari sastra Prancis terus akhirnya lo ngatur policy itu gimana? Apakah lo mungkin kuliah lagi atau mungkin punya pengalaman organisasi atau kerja yang terkait dengan itu? Oke, gue breakdown satu-satu dulu ya. Jadi 2019 gue lulus tanpa arahan, tanpa kayak gue pengen kemana nih abis ini. Karena di saat gue lulus kemarin itu 2019, yang gue pikirkan adalah gue either minimal itu kerja di Kemlu, atau gue kerja di international organization macam ADB, UN, atau you name it lah. Pokoknya itu doang, karena gue di luar itu gue nggak mau. Tapi otomatis karena gue cuman Perancis doang, dan jatah untuk Perancis itu pada saat itu nggak ada, karena nggak dibutuhkan, ya otomatis ya gue harus cari pengalaman di luar itu yang mungkin masih ada hubungannya dengan ya hubungan internasional. Jadi setelah gue tahu nggak ada bukaan Kemlu, ya gue magang di beberapa tempat think tank seperti Center for Indonesia Policy Studies, emang fokusnya ke education dan juga food agriculture dan juga anything related to digital, ekonomi. Habis itu gue langsung pergi lagi sebagai penulis, jurnalis di ASEAN Europe Foundation. It's actually their traineeship program sih. Kebetulan gue daftar, gue ikut traineeship mereka selama 10 bulan dan di saat yang bersamaan gue ditawarin juga untuk terlibat sebagai jurnalis di salah satu magazine mereka yang namanya European Youth Press, dan itu menghasilkan satu produk namanya Orange Magazine, dan gue nulis tentang SDGs segala macam. Tapi fokus gue adalah SDG 4 yang berhubungan dengan education, dan habis itu dengan digital literacy. Ya sebenarnya education juga sih, tapi mungkin lebih ke 8. Nah dari situ pengalaman yang semua gue udah dapat, akhirnya gue mendapatkan suatu opportunity volunteer di salah satu organisasi namanya Indonesian Youth Diplomacy. Jadi Indonesian Youth Diplomacy itu satu organisasi pemuda yang fokusnya itu memberikan ruang dan space bagi anak pemuda Indonesia untuk bisa berkontribusi di dunia internasional. Jadi singkatnya begitu. Awalnya gue terlibat di YD itu sebagai Y20 officer, yang dimana kita itu diberikan mandat oleh pemerintah untuk bisa menyelenggarakan Y20 Summit 2022. Jadi kemarin waktu G20 itu gue juga terlibat tapi di bagian youth-nya, G20 Youth gitu lah.
Nah dari situ kan gue terekspos dengan kayak berbagai macam interaksi dan juga orang-orang yang terlibat di dunia-dunia politik dan HI ya. Dan akhirnya kayak gue makin belajar di situ, mengasah diplomasi skill gue, soft diplomasi skill gue. Dan akhirnya dari situ gue merancang semua pengalaman gue yang udah gue dapatkan untuk menjadi suatu motivation letter di S2, untuk S2. Oh, jadi justru lo ambil semua pengalaman-pengalaman itu baru S2? Baru S2. Wow. Jadi kan itu semuanya 2020, zaman pandemi sampai 2021 kan. Jadi Y20 itu walaupun kita mulai 2022, tapi persiapannya itu semuanya dari 2021. Oke. Wah, lama juga ya persiapan. Lama banget. Dan dari pengalaman-pengalaman itu, akhirnya September 2022, gue beraniin aja lah, Agustus 2021 gue beraniin aja untuk kayak apply program S2 di Universitas Sussex dengan programnya Sustainable Development. Ya sebenarnya development studies ya. Nah dari situ gue ngelihat ini ada opportunity untuk gue bisa dapat beasiswa dari kampus juga, walaupun parsial. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Akhirnya gue coba apply dan ternyata pas gue apply gue dapet. Oh wow, oke. Dengan catch adalah karena selama pandemi ya kuliahnya online. Hemat juga. Yeah, dan gue bayar tuh harusnya gue bayar sekitar 20 ribuan. Tapi karena emang dapat beasiswa parsial juga, jadi cuma bayar 10 ribuan pound sterling. Jadi kan lumayan banget kan. Ya walaupun memang 10 ribu pound sterling masih mahal banget ya, Ce. Ya, apalagi dengan rupiah yang cukup yang makin. Iya. Anyway, dari situ akhirnya gue ya udahlah konsultasi sama orang tua dan mereka mengiyakan dan untuk mau mensupport lagi studi gue dengan alasan mereka bisa ngelihat ada potensi dalam diri gue dan gue bisa menunjukkan itu kayak keseriusan gue dalam belajar lagi dengan tujuan yang jelas gitu loh. Karena kalau misalnya tujuan yang gak jelas kata papa tuh nggak boleh. Kalau cuman buat gengsi doang mending gak usah. Tapi karena di situ aku juga bisa ngasih kayak penjelasan kenapa harus S2 lagi dan S2 itu mau dipakai buat apa, ya akhirnya dibolehin untuk ambil S2 itu. Jadi 2021 mulai dengan sekolah online-nya itu. Sekolah online is actually pretty fun at first. Tapi semakin kesini kalau misalnya dengan jadwalnya yang perbedaan waktunya yang jauh banget, kadang-kadang bisa mulai belajar tuh jam 10 malam di Indonesia. Karena kan kelasnya mulai jam 3, jam 4 sore di UK, ya itu jadinya bikin malas, tapi harus tetap dijaga motivasinya dan gue itu kayak gitu 1 tahun setengahan. Dan habis itu ya dari semua pengalaman itu ya gue di IYD juga masih aktif, ya gue dipercaya untuk bisa take more position, to get to the higher position yang awalnya dari officer doang sampai akhirnya jadi head of research. Dan head of research, gua di situ di 2023 itu gua dapat kayak semacam ya responsibility lah untuk bisa nge-lead substance wise di ASEAN Youth Summit 2023. Dan itu udah kayak dapat konsultasi dan endorsement dari Kemlu, dan kita udah sering banget kayak konsultasi gimana nih apa topik yang dibawa, dan dari situ yang gue dari tektokan itu yang mungkin kelihatannya gue jadi terbiasa dengan kayak diplomasi talk antara government dan juga organisasi sivil kayak Indonesian Youth Diplomacy itu. Nah dari situ akhirnya kan ada tuh bukaan lowongan dari traineeship di Uni Eropa dan gue daftar dengan membawa ASEAN Youth Summit experience gue, dan disitulah akhirnya kayak mereka tertarik karena gue udah punya pengalaman exposure terhadap ASEAN, isu-isu ASEAN, dan mereka senang dengan how I present my research on ASEAN, ASEAN EU partnership gitulah. Nah dari situ gue mulai dapat, awalnya it's a long process, gue nggak langsung dapat. Jadi gue inget banget di interview itu sekitar bulan September tahun 2022-nya. Terus nggak ada kabar sampai Februari, nggak ada kabar lagi sampai Agustus. Akhirnya gue baru dapat kabar lagi pas September 2023. Oh, okay. Jadi ada kurang lebih setahun digantungin. Jadi nggak cuman
nggak cuman orang aja yang bisa ngegantungin ya, institusi tempat kerja calon kerja itu bisa ngegantungin juga, catat itu. Jadi don't get your health too high kalau misalnya cari kerja yang emang demand-nya juga sedikit, tapi emang yang mereka butuhkan orangnya yang cuma 1 atau 2 doang. Oh, berarti emang dikit banget tuh di EU, maksudnya di Uni Eropa? Ya, dikit. Oh. Dan orangnya rata-rata emang udah yang di situ yang 20 tahun, 30 tahun. Jadi perputaran human-nya juga nggak secepat di tempat-tempat lain. Nah, dari situ akhirnya di DIY masih aktif, gua udah lulus S2 dan sekarang gua ada di EU sebagai trainee to political officer to ASEAN. Wow, jadi emang ASEAN dulu ya, justru kebanyakan baru EU. Nah, itu menarik banget sih. Kayaknya kan lo emang minatnya cukup tinggi di research dan HI. Nah, untuk punya pengetahuan HI itu, maksudnya apalagi setelah lulus, kan lo dari sastra Prancis kan, yang sebenarnya nggak ada kuliah formal mengenai ilmu-ilmu atau kuliah tentang HI atau terkait policy gitu. Nah, itu lu cari sendiri, research sendiri, belajar sendiri, atau gimana selain emang ikut organisasi yang tadi lu sudah sempat bilang? Ada 3 hal yang paling penting. 1, menurut gua adalah sering banget baca berita dari berbagai macam news outlet. Karena dari berbagai macam news outlet ini, kalian bakal terekspos dengan berbagai macam tulisan dan opini yang berhubungan dengan hubungan internasional. Baik itu mau ASEAN, Uni Eropa, mau kayak IRF, apapun itu kalian pasti terekspos, dan juga kalian makin paham dengan konteks isu yang sedang dibahas akhir-akhir ini. Jadi gak gampang kemakan omongan orang lain ketika emang ada isu ini lagi amat diperbincangkan. Kedua adalah sering ngedenger. Daripada merespon untuk didengar, lebih baik kita mendengarkan tapi nggak ngerespon sama sekali. Menurut aku bakal lebih penting kayak gitu. Karena dengan mendengarkan kita bisa tahu nih stance-nya orang terhadap isu ini tuh bagaimana. Dan kita akhirnya dari situ bisa mengatur strategi dan memetakan orang-orang ini tuh ada di posisi yang mana ketika ada satu isu, let's say ya yang paling hangat nih presidential election ya contohnya. Ya dengan ngomong dengan ini kita tahu, oh ternyata orang ini itu posisinya mendukung sisi A atau sisi B, sisi C gitu. Nah kita harus pinter-pinter memposisikan diri aja dengan cara mendengar aja. Jadi nggak perlu yang kayak misalnya ada oposisi ngomongin sesuatu dan you don't like it, just take it. You don't need to respond to that kind of like critic or comment terhadap satu isu itu. Dengarin aja. Dan yang ini terakhir adalah try to pick your fight. Jadi ya pasti di dunia diplomasi, di dunia ya mungkin yang politik ini ada yang orang yang selalu menyerang opini kamu. Just take it professionally. Gak usah terlalu di-stressin sampai kayak personal wise. Ya udah, karena emang ini tuntutan kerjaan, ya take it professionally dan live with a smile. Dan mereka pasti kayak oh ya udah they like our stance on their opinion segala macam. Jadi kayak ya udah. Jadi emang mixture atau gabungan dari soft skill sama hard skill ya. Dan soft skillnya penting banget loh untuk ngedengerin, itu bukan cuma di diplomasi sama politik gak sih, jatuhnya policy doang. Karena itu berlaku juga di berbagai kerjaan ya. Exactly. Bahkan di kehidupan sehari-hari kayak teman lagi curhat, masa kita kayak teman lagi curhat kita langsung respon gitu aja. Lebih baik dengerin gak sih? Bener gak? Kalau misalnya kalian lagi curhat nih, terus teman-teman langsung kayak menurut gue sih mending kayak gini ya, mending kayak gitu ya. Ya males gak sih orang juga curhat jadinya kalau gue sih males ya. Jadi kalau menurut gue adalah lebih baik mendengarkan daripada ngomong tapi nggak ada arahan. Iya. Apalagi kalau misalnya ngomongin diplomasi itu kan kayak politik ya, sebenarnya cair banget ya. Kayak mungkin sekarang oposisi, tapi kita nggak tahu ternyata koalisi atau mungkin jadi bersatu. Ya, namanya manusia kan fluid ya. Jadi nggak usah take it too seriously ya. Apalagi kalau ranahnya profesional. Jadi intinya tuh kalau lu bisa ngulang waktu, lu kayaknya lebih cocok HI gitu. Jujur. Mungkin kalau misalnya gue dari awal di HI, mungkin gue nggak bakal suka ini dengan HI. Oh gitu. Karena kecintaan itu dibangun, bukan ditemukan yang kayak, karena I experience like the hardship of getting into the international relation kind of issue.
Ya jadinya aku search, jadi aku berusaha untuk tahu. Mungkin kalau misalnya aku jadi mahasiswa HI, karena itu udah dicekokin dari selama 4 tahun, 3,5 tahun, atau mungkin lebih, jadinya males nggak sih? Kayak sekarang aja, sastra Perancis. Terus karena sehari-hari dicekokin sinema Perancis, jadi males nggak sih nonton? Gue sih tetap sih masih mau. Ya karena itu kerjaan lu, bos. Kalau kerjaan gue jadinya males gitu loh. Karena gue udah kayak capek dengerin kayak sinema Perancis, roman Perancis yang sebenarnya I come to enjoy that, bukan to criticize that. Bukan untuk jadi nilai. Bukan untuk dinilai. Sejak kapan gue nonton film, gue keluar harus dinilai terus dapat C gitu loh. Gue dapat sering banget dapat C gitu. Ya. Tapi ya emang ngaruh sih ke apa namanya riwayat akademis. Tapi kan balik lagi sebenarnya kayak gimana tadi yang lo bilang kita take it. Ya. Apa maksudnya ke personal kayak gue berarti nggak pinter ya. Padahal enggak cuy ya. Mungkin emang nggak cocok aja. Kita cocoknya sebagai penonton biasa. Nggak usah sebagai analis atau sebagai ahli dalam sinema itu. Tahu kekuatannya, tahu kelemahannya. Jadi semakin tahu kelemahannya, you are actually getting stronger. Oh. Karena bisa menutupi kan. Bener nggak tuh? Iya. Mantap. Jadi intinya mau jurusan apapun tahu lah ya kekuatan diri sendiri juga. Iya. Karena kalau kita misalkan mau jurusan yang paling favorit pun tapi kitanya juga nggak minat-minat banget dan nggak tahu ya it's a waste juga sebenarnya kan. Bener banget. Dan itu sering banget kayak orang-orang ngejar satu jurusan atau tempat kuliah. Ini agak out of topic tapi ini mungkin aku bukan mengguruin, tapi a quick reminder for us, jangan ngincar prestisnya, tapi lebih incar kenapa you want to be there. Kayak contohnya kenapa aku pengen di Sussex ya karena development studies-nya bagus, dan aku bisa belajar banyak tentang tentang related development studies, gak hanya dari perspektif white people, American dan European, tapi juga dari South Africa, African countries, Asia, South Asia apalagi. Dan itu kan jarang banget ditemukan di kuliah S2 yang mungkin sekarang ya dengan kedok adalah development program gitu. Gue nggak tahu ini ngaruh apa nggak, tapi sayangnya emang history atau ilmu pengetahuan apapun akan dikuasai sama bangsa yang menang. I mean, that's why karena itu di jurusan aku yang S2 itu ada satu term yang namanya pluriverse, yang dimana dunia itu sebenarnya dalam dunia itu berbagai macam dunia itu ada. Yang berarti dalam dunia yang berbeda-beda dalam satu dunia ini kita punya cara approach yang berbeda-beda on how we tackle one issue, approach this issue, how we view this issue, dan juga bagaimana kita bisa merewrite our opinion dan juga our experience towards this issue menjadi satu hal yang baru lagi. Oke, jadi intinya apa yang kita lihat, apa yang kita baca jangan pernah telan mentah-mentah ya. Benar. Apalagi kayak misalkan kita ngeliat, wah ini dari univ yang bagus, wah ini dari sosok yang ini. Jangan 100% plek-plekan ya, karena bisa jadi dia punya kepentingan atau mungkin ilmunya cuma ini aja. Kayak harus bisa terbuka sama ilmu apapun dari sudut pandang yang beragam. Wah, very interesting sih. Mungkin kalau dari lo sendiri ada tambahan atau closing remarks mengenai kisah lo tadi? Keren lo dari sastra Prancis dan akhirnya beneran kerja di Uni Eropa yang emang menurut gue sih masih sesuai ya, karena menurut gue lu juga punya kelebihan bahasa sih, karena belum tentu orang yang kerja punya pengalaman HI atau international relations punya pengalaman bisa berbahasa asing selain bahasa Inggris dan Indonesia. Dan lo punya itu, dan lo bahasa Prancis lagi cocok banget sama EU. Iya, kebetulan orang kantor emang majority francophone. Jadi walaupun dia dari Italia tapi Perancisnya bagus. Ada yang dari kayak Jerman gitu, tapi ya Perancisnya juga lumayan lah. He's following. I see. Last remark ya, ini kira-kira buat siapa ya? Mungkin buat penonton. Nggak, maksudnya kayak umur berapa? Anjir. Atau misalnya kayak mungkin buat teman-teman yang mau lulus terus kayak bingung mau berkarir apa. Two things. Kalau misalnya kamu masih punya kesempatan dan resource, baik itu duit dan ya mungkin tenaga atau apapun itu, maksimalkan semaksimalkan sejauh mungkin, sebesar mungkin untuk self development dan juga
kerja di tempat yang emang sesuai dengan tujuan kamu di awal kuliah, atau misalnya di awal kamu mengenal yang namanya itu karir itu apa. Karena apa? Once you get the money from your first job dan kamu ngerasa kayak udah nyaman, bakal sulit untuk bisa keluar dari dunia tersebut. Jadi first step is actually very important. Dan yang kedua adalah jangan sungkan untuk kayak minta tolong, jangan sungkan untuk kayak mencoba mendengarkan, karena kadang-kadang when you are actually being reserved to yourself, nggak terlalu aktif, nggak terlalu kayak reflektif dan segala macam, reaktif atau reflektif sih, you are actually trying to understand yourself more gitu loh. Jadi sebenarnya dengan mendengarkan itu kayak you actually understanding yourself juga gitu loh, dengan bagaimana kita merespon orang lain, dengan bagaimana kita bisa bereaksi terhadap orang lain beropini apa tentang kita. Ya, shake it off gitu loh. Jadi kayak sebenarnya nyantai aja sih. Kalau selama aku 28 tahun, baru aja tadi dirayain bareng-bareng. Thank you teman-teman. Aku tahun pertama itu nggak dapat kerja yang langsung dibayar. I don't have any job actually. Tahun pertama kuliah. Tahun pertama lulus kuliah. Tapi ya karena ada orang tua yang support dan juga banyak teman juga yang bisa mengarahkan dan memberi motivasi, jadinya kayak I keep going from my initial purpose dalam karir, yaitu pengen kerja di international organization, whatever it takes gitu loh. Jadi aku mau banget tuh yang volunteer internship segala macam yang gak dibayar sama sekali itu dilakukan, as long as you have the resource. Karena aku nggak mau ngomong kayak ini karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin nggak punya resource yang aku miliki, dan I'm really grateful kalau misalnya aku memiliki resource yang ini. Tapi ada beberapa orang yang mungkin nggak punya gitu loh, dan mereka harus kerja langsung cari duit ketika lulus kuliah, which is fine, nggak apa-apa. Tapi as long ketika kamu punya kesempatan untuk let's say kayak to be redirected to your initial plan, ya take it. Itu aja sih. Intinya juga mungkin ya situasi orang berbeda ya, kayak mungkin Alvin ada beberapa unfair opportunities atau privilege sendiri, dan itu bukan berarti kayak kita gue nggak punya privilege jadi gue nggak mau deh, nanti takutnya malah nggak menghargai orang lain yang nggak punya privilege. Justru harus dimanfaatkan ya, apapun itu privilege-nya ya. Jadi privilege is actually nggak harus yang dari status sosial, uang segala macam, tapi bagaimana kamu terkoneksi dengan orang-orang lain, terus kayak bagaimana kamu masih punya tenaga untuk melakukan A, B, C in simultaneously, itu sebenarnya juga privilege juga. Dan bagaimana kamu bisa memaksimalkan itu to your benefit. Jadi jangan sampai itu ya, ini this is only my opinion, tapi jangan sampai hustle culture tapi for the sake of being sibuk aja. Oke. Kosong ya jadinya. Kosong jadinya, jadi cuma dapat capeknya doang. Wah, insight-nya banyak banget. Thank you Alvin sekali lagi, merci beaucoup. Je vous en prie. Dan sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ngasih komentar silakan banget. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya, Alvin bisa jawab juga ya. Bisa banget dijawab di kolom komentar, nanti gue pakai akun YouTube gue untuk ngebalesin komentar. Akun fake, enggak deh. Akun fake. Ya udah, thank you sekali lagi. Nggak ada apa? closing remark dari, maksudnya closing style lu nggak? Enggak sih, gue cuma bilang thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye.